Proses. Baik, sudah direkam sepertinya, sudah proses. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Selamat siang, Ibu Ria. Ibu Ria, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik sekali, Ibu. Cuman ada sedikit, ya agak gimana gitu ya, gitu. Aduh, alhamdulillah kalau baik ya, sehat. Nah, tadi, Baik kalau sehat. alhamdulillah. Oh iya, tadi sepertinya ada yang mau dibicarakan ini oleh Ibu Ria. Iya nih, Bu. Saya ada sedikit unek-unek nih, Bu. Ada yang harus saya sampaikan gitu sama Bu Nani. Saya ada permasalahan gitu ya, Hmm, permasalahan yang di sekolah gitu, yang menurut saya sampai sekarang itu agak agak apa ya, agak eh, mengganjal gitu di hati gitu, Bu. hmm, iya, iya. Iya, dengan saya ingin menerapkan tentang 5S itu, tapi yang diutamakan yaitu tentang anak-anak disiplin berbaris gitu ya, kerapihan sebelum masuk kelas, Bu, gitu. Mungkin Oke. dengan coaching ini saya meminta saran atau dengan ke Bu Nani gitu, ada saran gitu atas permasalahan saya gitu, Bu. Oke, baik. Nah, jadi apa nih tujuan obrolan kita pada hari ini ya, Bu? Ya, tujuannya saya ingin mencari jalan keluar. Maksudnya eh, karena ini kan unek-unek saya kan hanya saya sendiri belum belum terselesaikan gitu ya Hmm, masalahnya gitu. Jadi tujuan saya itu ingin menerapkan tentang kedisiplinan di sekolah gitu. Supaya oke. sekolah semuanya bisa menjalankan kedisiplinan itu. Oke, jadi Ibu Ria ini merasa ada pelaksanaan program sekolah, terutama terkait kedisiplinan, yaitu berbaris sebelum memasuki ruang kelas ya. Iya Jadi benar. itu Ibu merasa belum berjalan dengan maksimal, betul ya, Bu? Iya, betul sekali Ibu. Jadi itu jadi bahan unek-unek saya gitu. Oke. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, apa sih faktor yang menyebabkan siswa itu tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut baris sebelum memasuki ruang kelas? Mungkin faktor yang pertama yaitu tidak ada aturan yang tertulis mungkin ya Bu ya, karena Hmm, aturannya kan hanya per kelas gitu, gitu ya. Jadi mungkin dan guru juga merasa ada sebagian guru merasa itu eh, kurang penting gitu. Jadi hmm, yang udah gitu ya. Jadi anak-anak itu ya masuk kelas ya masuk aja gitu, nggak pernah bukan bukan semua kelas ya, maksudnya ada beberapa kelas lah gitu ya yang tidak hmm, melaksanakan untuk berbaris di depan kelas itu kan maksudnya untuk mendisiplinkan itu kan kayak periksa kuku, kayak gitu, periksa pakaian, periksa rambut, itu kan kalau misalkan kita baris di depan kelas gitu ya, dipimpin oleh hmm. ketua kelas, didampingi oleh guru kan, itu sebelum masuk kelas kan itu disiplin gitu, jadi lebih rapih gitu. Oke, jadi Jadi mungkin tujuan. eh, Hmm, jadi penyebabnya ya mungkin tidak ada aturan tertulisnya aja gitu. oke, jadi em, menurut Ibu karena tidak ada peraturan tertulis tadi ya yang kemudian program tersebut belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Nah, kalau Hmm. begitu apa nih yang bisa Ibu Ria lakukan untuk membantu siswa yang belum melakukan kegiatan berbaris di depan kelas tersebut, Bu? Ya, saya kadang mencoba untuk
membariskan juga Bu kelas yang lain gitu. Seperti misalkan saya datang terlebih dahulu gitu ya. Kadang saya juga untuk membariskan kelas yang lain gitu ya. Jadi menyiapkan walaupun misalkan ada gurunya gitu ya, cuman kan belum masuk kelas. Biasanya saya mencoba gitu untuk membariskan anak-anak di depan kelas dan untuk merapikan dengan dipimpin oleh ketua kelasnya seperti itu. Dan mungkin mencontohkan ya. Jadi Hmm. setiap hari itu saya pertamanya saya mencontohkan dulu ke saya nih. Kadang anak-anak itu ada yang bilang gitu, itu kelas itu rapi katanya gitu, ya gitu. Nanti eh, dengan berjalannya waktu, kadang saya juga ikut membariskan anak-anak gitu kelas yang lain gitu ya. Ya walaupun sebetulnya ada perasaan tidak enak itu sama guru kelas yang lain gitu. Cuman kan karena saya dari mempunyai visi waktu itu ya, jadinya pengennya sebelum masuk kita disiplinkan seperti itu. Oke, Seperti itu, Bu. baik. Nah, apa menurut saya apa yang sudah Ibu Ria lakukan itu sudah sangat bagus ya, karena sudah sesuai dengan tujuan ataupun visi yang sudah Ibu buat. Nah, kemudian kalau boleh coba Ibu tolong sebutkan di posisi mana nih Ibu dari skala 1 sampai 10 dalam mencapai tujuan tersebut? Mendisiplinkan siswa tadi dengan berbaris di depan kelas. Ya, kalau posisi sekarang yang sedang berjalan itu masih di posisi eh, 6 kali ya Bu ya. 6. Kenapa tuh 6? 6 ke 7 kali ya, karena ada beberapa kelas yang sudah menjalankan gitu ya, yang Mhm. rutin yang pasti kan yang rutin gitu ya. Kalau kalau Iya. menjalankan semua menjalankan, cuman tidak rutin setiap hari. Ada yang kadang seharinya itu kan berbaris, kadang Mhm. ada yang besoknya lagi anak langsung masuk gitu kan. Mhm. Jadi enggak enggak konsisten gitu. Oke. Jadi skalanya kalau menurut saya sih masih di 6 dan 7 gitu. Oke, jadi menurut Bu Ria masih ada di posisi 6 sampai 7 karena dilaksanakan tapi belum konsisten, Bu ya. Ya, betul betul Nah, Bu kalau Nani. begitu eee, dari 1 sampai 10 nih skalanya, posisi yang Ibu inginkan tuh ada di angka berapa? Ya, kalau saya pengen ke 9 10 deh. Iya, 9 10 bagus gitu bagus. ya. Iya, soalnya kan kalau menurut saya gitu ya, anak itu eh, sebelum masuk kelas itu ya harus disiplin disiplin dari tubuhnya dulu gitu loh. Mmm. Dari badannya dulu seperti itu. Jadi anak-anak ya sebelum masuk mereka harus siap, jangan sampai mereka itu saya pengennya jangan sampai pas di kelas anak-anak tuh ada yang pakai bajunya yang dikeluarin yang seperti itu, Iya. yang kukunya masih panjang, ada yang rambutnya masih panjang gitu. Kan kalau misalkan di depan kelas itu kan eh, kedisiplinannya kan dimulai sebelum masuk kelas gitu. Jadi sebelum masuk Iya. kelas itu guru sudah memperhatikan nih eh, apa memperhatikan anaknya gitu ya, memperhatikan anaknya itu dengan pakaian gitu ya. Karena kan kalau anak SD itu kan anaknya kan agak agak selengean gitu. Kadang dari rumah rapi nanti Iya iya. kadang suka masih dikeluarin gitu kan. Tapi kalau dengan disiplin sebelum masuk sekolah itu Mhm. berbaris gitu ya. Jadi si anak itu kalau sudah terbiasa, jadi kalau kita masuk pas masuk itu masuk ke kelas, jadi anak itu sudah rapi gitu, Iya, sudah betul. rapi, sudah siap untuk belajar seperti itu. Ya, jadi ya seperti itu yang ingin saya disiplinkan dulu satu itu. Ya, baik Ibu. Nah, kalau dari cara yang sudah Ibu lakukan, apa ada cara lain yang akan Ibu lakukan untuk, Yang saya ingin lakukan mungkin saya itu pengen rapat ya Bu ya. Rapat mmm, itu maksudnya berbicara, berkomunikasi dengan guru, rekan-rekan sejawat gitu ya, terutama kepala sekolah gitu.
dalam mendisiplinkan anak karena selama ini kan eh, hanya sebatas berbicara eh, dengan guru-guru tapi tidak secara resmi gitu. Makanya yang tadi kata saya peraturan yang tidak tertulis mungkin ya. Seperti itu. Saya inginnya berkomunikasi dengan rekan sejawat yang lain bahwa peraturan ini itu tolong saya ingin kerjasama kolaborasi gitu untuk diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Jangan hanya beberapa Hmm, kelas saja. Mungkin ya mau tidak mau ya kalau seperti itu kan kita datang harus lebih pagi kan daripada anak gitu ya. betul. Jadi sebelum anaknya masuk ya kita harus menyiapkan anaknya dulu untuk menyiapkan gitu anaknya terlebih dahulu gitu. Mungkin ya itu sih ingin memfokuskan eh, apa kedisiplinan itu ya mungkin kepala sekolah yang lebih bisa apa yang bisa mendisiplinkan guru-guru lain gitu. Kalau Hmm, saya kan hanya sebatas paling berbicara gitu ya, maksudnya dengan rekan kan tidak apa namanya tidak resmi lah gitu, hanya sebatas bicara, ayo ke anak-anak gitu ya untuk berbaris dulu sebelum masuk seperti itu. iya, oke, hebat sekali, Bu. Nah, kira-kira, mulai kapan itu rencana tersebut, akan dilaksanakan? Mungkin lah dalam waktu dekat ya Bu ya. Kemarin sih saya sempat berbicara gitu ya sama kepala sekolah gitu. Oh iya kemarin sempat responnya juga bagus gitu ya ke Bapak gitu. Oh iya bagus Bu gitu gitu. Nanti mungkin nanti akan saya sampaikan gitu kata Bapak dalam waktu dekat mungkin seminggu 2 minggu ke depan karena sekarang kan beliau lagi sibuk ya gitu. Jadi apa hanya kemarin belum resmi gitu ya untuk berbicara. Cuman mungkin di dalam rapat nanti akan dibicarakan seminggu 2 minggu ke depan. Oke, baik. Nah, Bu Ria nih, menurut Bu Ria, siapa saja sih nih yang bisa membantu untuk komitmen tersebut? Komitmen tadi, dalam pelaksanaan disiplin baris berbaris. Sebetulnya rekan sejawat sih Bu, rekan sejawat, kepala sekolah ya. Yang paling penting itu kan tadi yang saya katakan itu kepala sekolah gitu. Kepala Hmm, sekolah itu berperan penting gitu ya. Karena kan kalau saya kadang nggak enaknya sama guru senior gitu. Kadang ada rasa nggak enak gitu. Mungkin dan harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan anak-anak pun gitu ya, harus diberitahu gitu. Dan saya kan ngajar kelas 6, jadi kelas 6 itu saya selalu menyampaikan bahwa kalian itu adalah kakak kelas gitu, kakak kelas yang harus bisa mencontohkan gitu, mencontohkan yang baik untuk adik-adik kelasnya seperti itu. Kadang eh, kelas saya itu kelas 6 itu saya ajarkan untuk kalau kamu misalkan bertemu dengan adik kelas kamu eh, tolong gitu sapa walaupun eh, itu adik kelas kamu misalkan kalau misalkan ada yang misalkan belum masuk atau apa tolong kamu ingatkan seperti itu hal-hal yang hal-hal yang kedisiplinan gitu kayak eh, membuang sampah kayak seperti itu selain disiplin untuk masuk kelas ya Bu ya iya. membuang sampah seperti itu yang sangat-sangat saya tekankan seperti itu. Dan untuk berbicara ke rekan sejawat juga alhamdulillah sebetulnya sudah berjalan, cuman mungkin kadang ada yang masuk anaknya sudah masuk duluan kayak gitu. Iya, ada masuk duluan. Jadi kadang mungkin eh, ya udahlah, udah terlanjur masuk, kadang seperti itu. Mungkin yang bisa membantu itu teman, teman dan yang paling penting itu adalah kepala sekolah. Itu ada peran Oke. penting. Nah, kemudian, apa tindak lanjut yang sudah didapatkan dari percakapan kita sekarang, dari hasil coaching hari ini? Saya menemukan ide. eh, Sebetulnya kemarin kemarin saya belum menemukan ide untuk
gimana nih ya saya cara ngomongnya, mungkin setelah coaching ini saya mendapatkan idenya, oh iya berarti emang harus dibicarakan gitu ya. Harus kita bersama-sama dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah gitu harus berbicara di dalam rapat supaya tersampaikan apa yang saya harapkan gitu ya, eh, menjadi harapan semua warga sekolah gitu ya. Jadi semuanya seperti itu. Jadi saya tadinya, saya bingung nih gimana. Ternyata setelah coaching ini saya mendapatkan ide, oh iya, berarti harus berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan sejawat dan Betul. kepala sekolah. Ya, jadi untuk melakukan komitmen ini perlu tanggung jawab atau kolaborasi dari semua pihak ya, Bu Ria ya. Hmm, betul, iya Ibu. Baik. Alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan pencerahan atau solusi tadi ya, bahwa Iya, permasalahan yang ada ini akan eh, akan dibicarakan dalam arti harus berkomunikasi dengan semua pihak di sekolah hmm, supaya program yang ada ini berjalannya kompak begitu ya, tidak hanya satu atau dua kelas saja yang melaksanakan, betul, tapi menjadi tanggung jawab seluruh kelas, betul, seluruh iya warga betul, sekolah. betul Bu Nani. Kita itu butuh kolaborasi sebetulnya ya. Iya, semoga Iya, rencana Ibu Ria ini berjalan dengan lancar. amin, Ya, amin, amin. semoga Terima kasih Bu Nani. programnya juga berjalan dengan lancar. Semoga Amin. kedisiplinan dari siswa-siswanya juga eh, lebih disiplin lagi. Amin, amin. Ya, Ibu, terima kasih, Ibu. Terima kasih Saya Bu sekarang Ria. udah agak lega gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu ya, yang unek-unek harus tersampaikan dalam coaching ini, saya terima Iya, kasih juga sama Bu Nani. sama Ya, saya juga terima kasih dengan Ibu Ria. iya, Baik, Ibu Ria, kita akhiri sesi coaching hari ini ya. iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nani. Terima kasih, Bu Berhan.